Halo semuanya, jumpa lagi di channel Alteus Family, channel yang menyajikan informasi seputar traveling, review hotel, food and culinary, dan unboxing produk. Ikuti terus channel Alteus Family. Like jika suka videonya, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video dari kami. Welcome to Jogja. Di video kali ini kami akan menceritakan keseruan mengikuti Lavatur Merapi menggunakan American Jeep setir kiri. Pastinya asik, menantang, dan heboh karena ini diikuti oleh rombongan konvoi puluhan jeep. Kami dijemput jeep di area outbound Lor Sambi, daerah Kaliurang, Jogja. Jadi sebelumnya kami ada acara outbound di Lor Sambi ini mulai dari pagi hingga siang hari. Ini jadi base camp titik awal petualangan ekstrim dimulai. Jeep-jeep ini tergabung dalam komunitas Yogyakarta American Jeep yang memiliki sekitar 500 unit jeep. Untuk informasi penyewaan jeepnya kami sertakan di deskripsi video. Ada beberapa pilihan paket tour dengan rute dan destinasi wisata Merapi yang berbeda-beda. Harga mulai dari 400 ribuan per jeep, tinggal dipilih atau disesuaikan dengan budget. Pada trip kali ini, kami memilih paket 450.000 dengan 4 destinasi wisata Merapi, dan ini menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Kenapa pakai jeep? Karena kendaraan ini dikenal tangguh, gagah menghadapi segala tipe medan yang ekstrim. Tanjakan lewat, jalan berlumpur ayo, tahan guncangan di jalan yang gak mulus tanpa khawatir mogok. Kapasitas jeep maksimal diisi 5 orang termasuk sopir, dan penumpang dipinjamkan helm. Namun agar lebih nyaman dalam menikmati sensasi perjalanannya, sebaiknya penumpangnya 3 orang saja. Nah, sekarang langsung aja yuk kita berangkat ke destinasi yang pertama, yaitu Bunker Kali Adem. Rekan-rekan tampak antusias, tidak sabar untuk segera berangkat. Ada yang kasih flare asap berwarna hijau biru. Tambah seru deh. Bunyi mesin jeepnya meraung-raung guys, keren. Oh iya, jeep yang datang puluhan dengan warna gelap seperti hitam, hijau almi, dan coklat. Makin kelihatan sangarnya ya jeep warna gelap. Jeep berkonvoi menyusuri jalanan yang sepi. Gak terlalu lebar jalannya, namun mulus. Pemandangan kanan kiri lihat yang hijau-hijau alias pepohonan mirip hutan. Lewat jembatan. Sepanjang jalan masih dijumpai ada beberapa rumah penduduk. Selain itu juga ada warung pinggir jalan meski gak banyak. Kalau malam lewat sini pastinya ada sensasi yang beda ya guys, karena kebayang gelapnya. Sumber penerangan hanya dari lampu kendaraan. Sepanjang perjalanan kita bisa merasakan terpaan angin ke badan dan teriknya matahari karena atap mobilnya terbuka. Untungnya tidak hujan ya. Ya, ikutan wisata tipe ini kudu siap badan ditempeli debu-debu dan kulit terjemur panasnya sinar matahari. Di belakang mobil juga dipasang bendera merah putih yang berkibar dengan gagah saat jeep melaju. Jarak tempuh dari Lor Sambi menuju Bunker Kali Adem sekitar 9,7 km. Diperlukan waktu kira-kira 20 menit. Saat melaju kencang, kita harus tetap waspada
karena sesekali kita menjumpai kendaraan warga lokal seperti motor yang melintas di jalan yang sama. Apalagi jalanannya tidak terlalu lebar ya guys. Banyak dijumpai pohon-pohon bambu nih di sepanjang kanan kiri jalan. Di beberapa titik ada pos pemberhentian. Di sini kita perlu membayar retribusi. Info dari drivernya sih antara 2.000 sampai dengan 10.000. Tapi ini sudah include biaya sewa jeep tadi ya guys. Jadi penumpangnya nggak perlu bayar lagi. Yuk kita lanjut. Mendekati area bunker Kali Adem, terdapat beberapa fotografer lokal di kanan kiri jalan ya, yang akan mengabadikan kita saat sedang melaju di atas jeep. Jangan lupa pose kerennya ya guys, supaya hasil fotonya bagus, keren. Karena nantinya fotonya akan dicetak dan saat kita kembali ke base camp sudah ada di area parkiran dipajang gitu guys. Jadi tinggal pilih foto mana yang akan ditebus. Harganya 50.000 dapat 3 foto. Atau kalau kita hanya ingin tebus 1 lembar, itu harganya 20.000. Setelah melewati jalanan berpasir, tibalah di parkiran tempat wisata yang pertama, yaitu bunker Kali Adem. Oh ya, lokasi tempat ini sekitar 4,7 km dari puncak Gunung Merapi. Dari parkiran ini kita jalan kaki ya guys, menuju area bunkernya. Di sini ada juga beberapa fotografer lokal yang mengabadikan kita saat jalan menuju bunker. Yang kebelet pipis bisa langsung ke toilet aja ya guys, ada di sebelah kiri toiletnya. Bunker Kali Adem ini dibangun pemerintah tahun 2001. Awalnya digunakan sebagai tempat berlindung warga sekitar Gunung Merapi saat terjadinya erupsi. Namun tahun 2006 ketika gunung ini meletus, ditemukan ada 2 warga setempat tewas dalam bunker. Penyebabnya karena suhu udara yang sangat tinggi hingga 200 derajat Celcius. Kebayangkan panasnya? Mungkin karena jarak bunker kurang dari 5 km dari puncak gunung. Sejak kejadian itu, bunker Kali Adem tidak lagi difungsikan sebagai tempat berlindung karena tempat tersebut dinilai tidak aman. Bahkan disebut resikonya sangat tinggi. Kemudian pada tahun 2010, Gunung Merapi meletus lagi. Gunung Merapi mengeluarkan awan panas dan banjir lahar dingin. Bahkan peristiwa ini disebut-sebut sebagai erupsi terbesar dalam 100 tahun terakhir.
Pada peristiwa itu, lebih dari 200 orang termasuk juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan, meninggal dunia. Selain itu, lebih dari 400.000 jiwa diungsikan, terutama bagi mereka yang tinggal dalam radius 20 km dari puncak Gunung Merapi. Setelah erupsi itu, bunker Kali Adem sempat tertimbun material pasir setebal 4 meter. Sayangnya saat kami tiba di sini, awan tebal menutupi puncak Gunung Merapi. Jadi gagal deh berfoto di sini dengan latar Gunung Merapi. Tapi nggak usah khawatir guys, banyak spot foto menarik di sini. Tuh ada juga yang menawarkan berfoto dengan burung hantu. Berbayar sih, tapi fotonya pakai kamera atau HP masing-masing ya guys. Setelah puas menikmati keindahan alam di sekitar bunker Kali Adem, kami melanjutkan perjalanan guys, tetap dengan mobil jeep yang sama. Destinasi wisata yang kedua ini ditempuh dalam jarak sekitar 1,7 km dari bunker Kali Adem. Kami melewati tebing Gendol Merapi yang juga penuh dengan spot foto instagramable. Dan di perjalanan ini, pohon-pohon sudah tidak serimbun tadi guys. Jalanannya sih masih tetap mulus. Nah, sudah sampai. Dari kejauhan tampak beberapa jeep berputar-putar di area parkirannya. Nama destinasi wisata kedua ini adalah The Lost World Park. Ini berbeda dengan The Lost World Castle ya guys. The Lost World memiliki makna bahwa dunia seakan hilang jika tetap tinggal di lokasi ini. Di sini terdapat bukit triangulasi yang merupakan batas tinggal manusia di Merapi. Artinya tidak boleh ada yang membangun rumah dan hidup setelah wilayah tersebut mendekati area Merapi. Yuk kita naik ke bukit triangulasinya yang tingginya sekitar 70 meter. Di sini kita bisa menjumpai rumah hobbit yang merupakan salah satu spot foto menarik. Lanjut ke atas, ada pendopo besar yang menyewakan berbagai kostum menarik untuk foto-foto. Ini ada busana khas Jawa ya guys. Di samping pendopo juga ada spot foto dengan tulisan Bukit Triangulasi berlatarkan pemandangan alam yang bagus banget. Di sisi lain dari pendopo terdapat patung akar pohon yang besar.
mengingatkan kita untuk melakukan penghijauan di area lereng Merapi. Dan di dekatnya terdapat jembatan setengah lingkaran yang unik guys, karena jembatan tersebut seolah-olah ditopang oleh tangan raksasa. Banyak pengunjung yang antre untuk berfoto di spot ikonik ini. Keren ya guys, bagus untuk foto-foto di sini nih guys. Nah, setelah puas menikmati keindahan alam Bukit Triangulasi ini, kita bisa memanfaatkan wahana Flying Fox untuk turun ke area parkiran. Harganya sekitar Rp30.000 per orang. Seru juga nih. Sekarang lanjut lagi ke destinasi wisata yang ketiga. Namanya Museum Mini Sisa Hartaku. Jaraknya sekitar 800 meter saja dari The Lost World Park. Hanya beberapa menit untuk menuju ke sana menggunakan jeep. Di sini ada warung kopi dan banyak toko souvenir ya guys. Kita bisa mampir untuk berbelanja pernak-pernik seperti kaos, topi, dan kacamata. Ada juga spot foto bertuliskan Museum Mini Sisa Hartaku. Ini dia museumnya. Museum ini dulunya rumah warga yang terkena dampak dahsyatnya erupsi Gunung Merapi. Di bagian depan tampak kerangka sapi yang terkena erupsi. Nah, ini juga ada jam dinding yang menunjukkan waktu erupsi tanggal 5 November 2010. Kami juga melihat peralatan makan dan harta benda rumah tangga yang terkena panasnya letusan Merapi. Sebagian besar tertutup debu. Benda-benda yang terbuat dari plastik juga meleleh, menunjukkan betapa panasnya suhu saat itu. Ada juga foto-foto yang mengabadikan suasana sebelum dan sesudah erupsi Gunung Merapi. Kamar mandinya juga hancur guys. Ini rumah yang kedua. Sepertinya ini dulunya tempat grup musik dan sanggar tari. Karena kami melihat ada gitar dan keyboard. TV-nya meleleh guys. Pot bunga juga hancur. Menyaksikan banyaknya sisa harta benda penduduk yang rusak, hewan ternak yang mati, menunjukkan begitu dahsyatnya bencana alam gunung meletus. Seperangkat gamelan juga rusak, bangunan rumah rusak. Ya, semuanya tidak ada yang bisa diselamatkan. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan pada saat bencana alam terjadi. Dan ini tas-tas juga tertutup debu, kursi-kursi tamu, juga televisi, semuanya rusak ya guys. Dan ini cobek, semuanya tertutup debu. Juga ada kulkas, rusak juga guys. Sepeda, mulai dari sepeda dewasa, anak-anak, semuanya rusak ya guys. Begitu dahsyatnya bencana alam ini ya guys. Lanjut menuju destinasi wisata yang keempat. Kali ini kita mau ke Kali Kuning ya guys. Menikmati keseruan mobil jeep akan bermanuver di
Kali Kuning ini guys. Jadi siap-siap untuk berbasah-basah. Kayaknya kita perlu membawa baju ganti ya guys. Lokasi Kali Kuning berjarak 4,9 km dari Museum Mini Sisa Hartaku. Ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit. Kali Kuning terletak di lereng Gunung Merapi sisi selatan, berada di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Jalanannya mulus dan pastinya tanpa macet ya guys. Daerah ini terlihat subur, banyak dijumpai perkebunan. Mungkin karena lokasinya ada di lereng gunung yang kaya akan unsur hara dari abu vulkanik, makanya tanamannya subur-subur. Kita melewati pemukiman penduduk yang cukup ramai. Sudah ada beberapa toko dan rumah makan juga. Jadi jika sudah lapar banget, bisa singgah sebentar untuk beli makanan. Sekarang tibalah kita di tujuan. Nah, udah kelihatan tuh treknya. Kita akan menikmati atraksi di atas jeep menyusuri trek Kali Kuning yang airnya dangkal. Jeep akan turun ke sungai yang airnya nggak terlalu dalam. Namun yang bisa bikin memacu adrenalin adalah driver akan memacu jeep dengan kecepatan tinggi, sehingga air sungainya bisa bercipratan bikin basah. Permukaan dasar sungai yang tidak rata juga memberikan sensasi guncangan yang bikin heboh. Penumpang berdiri sambil berpegangan ke tiang pegangan dalam jeep. Bisa request sih sama Pak Driver mau atraksinya barbar, medium, atau kalem. Pastinya atraksi seperti ini supirnya harus yang sudah handal ya guys, dan berpengalaman, punya jam terbang tinggi, dan juga kendaraannya harus dalam kondisi fit biar penumpangnya nggak was-was dan tetap merasa aman. Seru ya guys. Atraksi jeep di Kali Kuning sekitar 15 menit. Dan sensasi basah-basahan dan guncangan di atas jeep akan bikin jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Karena jeepnya banyak, jadi harus ekstra hati-hati. Jangan sampai bersenggolan antar jeep, seperti jeep kuning tadi. Keamanan tentunya mesti tetap diutamakan. Kalau terlalu ramai di area trek basah, maka bisa diatur gantian supaya lebih safe. Wisata seperti ini cocok untuk teman-teman penyuka petualangan yang memacu adrenalin. Bagi teman-teman yang berwisata bareng keluarga, bisa dicoba juga nih. Sepertinya wisata ini cocok dengan batasan usia mulai ABG. Bagi lansia dengan kondisi fit dan berjiwa muda, mungkin masih boleh. Yuk, bagi yang belum pernah coba, boleh nih masuk list acara liburan saat berkunjung ke Jogja. Oh ya guys, tidak semua paket Lavatur Merapi ada atraksi manuver jeep di Sungai Kali Kuning ini.
Jadi kalau mau ke sini, mesti ambil paket yang termasuk manuver sungai. Beberapa pilihan destinasi wisata yang ditawarkan dalam paket adalah Museum Mini Sisa Hartaku, The Lost World Park atau Castle, Bunker Kali Adem, Batu Alien, manuver Sungai Kali Kuning, dan petilasan Mbah Marijan. Satu paket tur biasanya 3-4 tempat saja, karena dibatasi waktu ya guys. Semakin lama durasi paket Lavatur Merapi, pastinya harganya semakin mahal ya guys. Jadi kalian pertimbangkan mana tempat wisata yang ingin kalian kunjungi dan juga budgetnya disesuaikan. Keseruan masih terus berlanjut. Manuver jeep di Sungai Kali Kuning ini adalah wisata yang seru, menantang adrenalin dan heboh. Emosi kita cepat sekali berganti ya. Kalau sebelumnya tadi kita dibuat sedih melihat sisa-sisa barang-barang yang rusak akibat dahsyatnya erupsi Gunung Merapi, sekarang suasananya beda lagi. Tak terasa hari sudah mulai sore dan sudah waktunya kembali ke base camp. Titik awal berangkatnya jeep. Antri dulu jeep keluar sungai dan kita akan konvoi kembali pulang. Yang mau ngecip Avanza hubungi dengan Pak ya, kita centrek Adventure, kita ajak keliling-keliling di lereng Merapi. Sekian video vacation seru edisi Lavatur Merapi menggunakan American Jeep setir kiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.